mengikuti perkembangan berita baik di dunia, di internasional maupun di dalam negeri sendiri, apalagi di kampung sendiri. Kadang-kadang itu sering membuat kita sampai ketakutan. Ya lebay sih, tapi ya kadang-kadang kita punya ketenangan bisa terusik juga. Apalagi berita akhir-akhir ini yang paling banyak beredar itu kan berita perang, sakit penyakit, COVID varian baru, sudah sekian banyak yang tertular atau positif. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang terjadi dewasa ini. Tapi bukan berarti kejahatannya punya umur dewasa. Bukan hanya kepada orang dewasa saja, tapi kepada anak-anak, pelakunya masih di bawah umur, itu pun terjadi terus. Kondisi seperti ini kan sering membuat kita jadi ketakutan juga. Kadang-kadang tanpa sadar kita menjadi orang yang paranoid. Akhirnya kita juga merasa gak aman kemana-mana. Bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Ayo kita pikirkan bersama. Oh enggak, saya mau ngasih tips. Gak usah deh dipikirin, nanti kelamaan kalau mikir lagi. Ya, tips sederhana untuk hidup kita sehari-hari. Yang pertama, untuk mengatasi ketakutan atau kekhawatiran yang sering kali ditimbulkan oleh berita-berita dan situasi sekeliling kita ini. Yang pertama, kita semua ini kan orang yang beragama. Kita ini hidup di negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Melingkar banget ya, muter-muter. Yang pertama, cari Tuhanmu. Temukan Dia di dalam persekutuan atau di dalam waktu-waktu yang kita dedikasikan khusus untuk berhubungan dengan Tuhan. Ya, dalam doa, di dalam katakanlah kalau di cara saya, di dalam mesbah pribadi saya. Ya teman-teman sekalian yang tidak seiman dengan saya, dengan cara kalian sendiri. Cari Tuhan dengan segala kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita tidak mendengar berita-berita yang tidak seimbang. Yaitu kita nggak hanya dicekoki oleh ketakutan, tetapi kita juga mendapatkan satu kepastian keselamatan dari Tuhan kita. Ya enggak? Kalau saya ya dari Tuhan Yesus. Nggak tahu teman-teman. Sesuailah dengan keyakinan masing-masing. Tapi jangan lupa, jangan hanya beragama. Seriuslah dengan Tuhan, supaya hidupmu mendapat tuntunan yang benar dari Tuhan. Ya. Kalau kita udah mendekat kepada Tuhan dengan serius, pasti kita akan dapat tuntunan. Kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan diarahkan kepada apa? Yang pertama, Dia akan ngomong soal kondisi kita, apa yang harus diperbaiki. Setelah dikasih tahu apa yang harus diperbaiki, diberi kemampuan untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, diberitakan atau diberikan rahasia-rahasia kehidupan. Tambah lagi nih, yang keempat, ini baru poin pertama nih. Yang keempat, kita juga akan dikasih tahu tentang apa? Tentang jalan-jalan keluar dari berbagai persoalan kita. Yang kelima, hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan itu seperti apa? Ibarat handphone yang baterainya udah cetat-cetut atau udah mati, dicolok lagi kepada chargernya. Kita di recharge, kita disegarkan kembali, diberikan kekuatan baru, kesegaran baru. Supaya apa? Kita cakap atau mampu untuk menembus dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mantap. Puji diri sendiri. Yang kedua, untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini, apa yang perlu kita lakukan? Ya. Yang kedua adalah kesudahan dari segala akhir zaman sudah di depan mata. Artinya apa? Ini akhir masa-masa yang sudah mendekati akhir zaman, atau ya berakhirnya fase kehidupan di muka dunia ini. Kita nggak tahu persisnya kapan, tetapi tanda-tandanya sangat nampak menurut yang saya mengerti.
namanya juga kita sharing kan. Nah gitu. Jadi untuk menghadapi situasi seperti ini dan masa ini, menjalani kehidupan di masa ini, yang kedua adalah jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kau bisa melakukan poin yang pertama tadi. Jadilah tenang supaya kau bisa berdoa dengan benar. Kalau enggak, doa kita ngaco. Atau mungkin kita nggak doa sama sekali, yang ada udah panik, udah takut. Terus mau ngapain? Yang ada akal-akalan kita. Bukan kita dapat jalan keluar, malah kita bikin masalah tambahan, masalah baru lagi, blunder di mana-mana, ngomong salah. Apalagi kalau kita sendiri nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan yang kita sembah dan kita layani, kita nggak akan punya daya tahan. Saya yakin ini kita semua bisa sepakat soal hal ini, ya. Jadi yang kedua, jadi kesudahan dari segala sesuatu atau akhir zaman sudah di depan mata. Makanya itu, jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kau bisa berdoa dengan benar. Yang kedua, lakukan. Dan yang ketiga, kita nggak banyak-banyak. Yang ketiga, apa ya yang ketiga? Yang ketiga, jagalah diri. Jaga pikiranmu, jaga hatimu, perasaanmu terutama. Jangan gampang baper. Pikiranmu jangan jorok melulu, kotor melulu, jahat melulu, ya. Dan kendalikan keinginanmu. Kalau situasinya seperti ini, jangan gampang-gampang tergoda, bos. Jangan. Kenapa? Kalau kita gampang-gampang tergoda, kita hanya akan masuk di dalam perangkap dari iblis yang ingin apa? Kehidupan umat manusia rusak, hancur, kacau, nggak jelas. Bahkan nanti ujung-ujungnya masuk neraka mama dia. Logat ke belakang bercampur-campur. Nggak apa-apa, biar semua biasa paham apa yang saya maksud. Oke? Kendalikan dirimu, kendalikan pikiran, kendalikan perasaan. Jangan gampang baper. Pikiranmu itu jangan mikir yang jahat-jahat aja, yang salah-salah aja, curiga nggak berdasarkan. Logislah. Baca kitab sucimu. Kalau saya baca Alkitab, saya merenungkannya, saya konsultasi, bukan berdebat ya. Saya konsultasikan kepada pembina rohani saya. Dan kalau ada yang saya bina, mereka mau konsultasi, ya kita konsultasi, kita diskusi. Supaya apa? Kita temukan arti dari pengajaran di kitab-kitab suci itu. Kitab suci kita itu dengan benar. Dan kita diberi kemampuan dan mau melakukannya dengan benar juga. Supaya hidupmu selamat, tidak jadi masalah bagi orang lain, dan juga tidak buat masalah untuk diri sendiri. Kan Tuhanmu juga yang nantinya akan dimuliakan. Begitu. Nah kalau Tuhan sudah ditinggikan, kita pasti dijabanin, dipenuhi hidup kita dengan apa? Rizki, berkat. Kalau di tempat saya tuh istilahnya berkat. Berkat bukan hanya harta benda, jangan salah, kesehatan, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu yang nggak bisa dibeli. Sukacita nggak bisa dibeli. Kita butuh itu. Kasih nggak bisa dibeli. Banyak. Oke? Nah, hari ini cukup segitu aja. Nanti kita ketemu lain kali. Oke? Salam.